Dunia politik tanah air penuh kejutan dan plot twist. Hingga detik-detik akhir pendaftaran pilkada, partai politik masih utak-utak-atik menyusun pasukan partai dalam pertarungan perebutan kursi pimpinan kepala daerah. Drama demi drama pun tersaji. Ada pasangan yang bubar di tengah jalan, ada yang kegocek, ada pula sosok baru yang merapat. Ya, semua drama ini di injury time pendaftaran pilkada. Tak lepas dari putusan MK terkait pilkada yang membuat partai politik jongkir balik mengatur ulang strategi. Setelah gagal maju di pilkada Jakarta, nama Anies Baswedan kembali disebut-sebut bakal menjadi calon gubernur kejutan dari PDI Perjuangan untuk pilkada Jawa Barat. Mengapa isu itu berembus? Karena hingga hari terakhir kemarin saudara, belum ada tanda-tanda PDIP mengeluarkan nama jagoannya. Namun, semua itu terbantahkan di menit-menit akhir pendaftaran. Menjelang tengah malam, PDIP mendaftarkan paslonnya dan ternyata bukan nama Anies yang dimajukan, melainkan nama JJ Wiradinata dan Ronald Suratpraja. Di waktu yang hampir bersamaan, pada Jumat dini hari, Anies Baswedan keluar dari kantor tim operasionalnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Kemunculan Anies ini hanya berjarak beberapa menit setelah KPU menutup masa pendaftaran calon kepala daerah. Anies pun dipastikan tidak maju dalam kontestasi pilkada 2024. Anies meyakini segala hal yang terjadi pada dirinya saat ini merupakan hasil yang terbaik. Ya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Langkah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju di Pilkada Serentak 2024 harus terhenti di detik-detik terakhir. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkap jika ada tangan-tangan yang tak setuju jika Anies diusung PDIP. Ono menyebut Mulyono and the gang yang berada di belakang gagalnya PDIP mengusung Anies. Namun Ono tak merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud ini. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tulis saja Mulyono. Meski Ono tak menyebut rinci siapa sosok Mulyono ini, namun nama Presiden Joko Widodo kembali diseret-seret jika dirinya menjegal langkah Anies Baswedan maju kontestasi Pilkada 2024. Terkait tudingan ini, Jokowi pun membantah. Jokowi menegaskan jika dirinya tidak ikut campur dalam pencalonan kepala daerah. Semua keputusan itu adalah keputusan partai politik. Itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jawa dan Bapak dituduh sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Bukan hanya drama batal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Pada Pilkada 2024 ini juga menyajikan laga pertarungan sengit antar tiga perempuan hebat memperebutkan kursi Jatim nomor 1. Tiga Sri Kandi ini adalah mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan anggota Dewan dari fraksi PKB Luluk Nur Hamidah. Kita ke Sri Kandi pertama, ada Hovifah Indar Parawansa. Ingin mengulang kemenangan di periode sebelumnya. Pada Pilkada 2024 ini, mantan Gubernur Jawa Timur kembali menggandeng pasangannya Emil Dardak.
dengan membawa amunisi dukungan dari 15 partai politik yang merupakan gabungan Kim Plus. Hovifah Emil mantap resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur di hari pertama. Dan Sri Kandi kedua adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya 2 periode, membuat sosok Risma populer bagi warga Jawa Timur. Diusung oleh 3 partai, PD Perjuangan, Hanura, dan Umat, Risma menggandeng Zahrul Azhar, Asumta atau Gus Hans, mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jatim di hari terakhir pendaftaran. Cerita Sri Kandi berikutnya ini cukup mengejutkan saudara. PKB yang awalnya disebut bakal berkoalisi dengan PD Perjuangan di Jawa Timur justru membuat poros baru dengan menyandingkan kadernya Luluk Nur Hamidah. Luluk yang disandingkan dengan Lukmanul Hakim mendaftar ke KPU di hari terakhir. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan ikut terjun langsung mengantarkan keduanya ke KPU Jawa Timur. Di Jawa Timur ada pertarungan 3 Sri Kandi. Nah, kalau bergeser ke Jawa Tengah, kita akan disuguhkan dengan perang bintang di Pilkada Jawa Tengah. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI dan Komjen Ahmad Lutfi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dipastikan bersaing menuju pemilihan gubernur Jawa Tengah. Andika Perkasa bersama Hendra Prihadi maju dengan dukungan dari PDI Perjuangan. Sedangkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mendapat dukungan dari sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Pakai strategi, program unggulannya adalah kerja, kerja, dan kerja. Oke, ayo. Cepat. Alah, tidak ada isu, semuanya berangkulan karena sejatinya perbedaan adalah rahmat. Oke. Untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari pilkada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUD Provinsi. Yang jelas masyarakat Jawa Tengah yang nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Dalam politik, selama belum hitam di atas putih, apapun bisa terjadi. Seperti di Pilkada Banten contohnya, Golkar yang awalnya menggandangkan kadernya sendiri yaitu Airin dan memberi dukungan kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Hatta Kusumah. Hingga akhirnya Airin diusung secara resmi oleh PDI Perjuangan dan bersanding dengan kader PDIP Ade Sumardi sebagai baca wagubnya. Partai Golkar kemudian tiba-tiba banting setir di detik-detik terakhir dan memberikan dukungannya pada pasangan Airin Ade. Provinsi Banten bagian dari Indonesia dengan kesukuan, budaya dan juga agama yang berbeda. Tentunya kita minta doa semuanya bahwa Banten hari ini dan ke depan akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Tentu ada kebersamaan dalam pembangunan. Dari Golkar maupun PDIP. Yang pasti mereka berharap saya menang dan Pak Ade dengan menang dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu di Pilkada Sumatera Utara, menantu Presiden Bobi Nasution mendapat lawan kuat dari Partai PD Perjuangan yang majukan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Bobi menyebut pertarungan ini bukan persoalan personal, melainkan mengenai gagasan program sebagai calon pemimpin. Sementara itu Edi bilang dirinya tak takut siapa lawannya di Pilkada, termasuk menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Bukan tentang tadi balik lagi ya, siapa mirip siapa, tapi cara kerja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin saya rasa itu harus mau turun sampai bawah, harus bisa ngelihat persoalan. Kalau yang persoalan dalam gorong-gorong ya masuk, kalau jijik masuk gorong-gorong ya gawat. Pak, tapi dimiripkan karakternya dengan Pak Jokowi ini seperti apa sih Pak? Ya semua pemimpin pengen menyelesaikan permasalahannya. Ya kalau kita diajarkan, kita disampaikan kalau jadi pemimpin harus menyelesaikan permasalahan, harus tahu persoalannya. Enggak ada cerita menantu-menantu, kan udah saya bilang menantu malaikat pun kalau boleh saya lawan. Kalau boleh, ini persoalannya bukan soal menantu tidak menantu. Calon gubernur di Sumatera Utara ini adalah antara Edi dan Bobi, hanya head to head. Jangan cerita lagi menantulah apalah semua.
Tinggal siapa yang kalau tak milih Edi, milih Bobi. Kalau tak milih Bobi, pastinya milih Edi. Yang tak milih Edi, keterlaluan kalian. Drama layu sebelum berkembang juga tersaji pada pasangan Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Widianto. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Riza Patria menyatakan mundur dari posisinya sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan karena alasan mendapat tugas lain dari partai. Alhasil, pasangan Riza dan Marcel bubar di tengah jalan. Komika Marcel Widianto juga ikut menyatakan mundur sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Kini dukungan Gerindra dialihkan ke pasangan Benjamin Davene Vilarsaga. Dan itu menegaskan kami bahwa kami akan mendukung penuh Pak Benjamin dan juga Mas Pilar dan juga Pak Andrasoni dan juga Pak Dimyati di Tangerang Selatan dan juga di Gubernur Banten. Jadi itu adalah ketegasan dari kami dan memang hal seperti ini akan kita terus gaungkan ya agar bisa mewujudkan Tangsel yang lebih baik lagi bersama dengan Pak Benjamin dan juga Mas Pilar. Ya saudara, dunia politik selalu punya kejutan. Apapun bisa terjadi selama belum ada hitam di atas putih. Dengan ditutupnya pendaftaran, kini para bakal calon kepala daerah siap berkontestasi di Pilkada 2024. Semoga persaingan di Pilkada ini dapat dilakukan dengan sehat untuk merebut hati rakyat.